Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Judul daripada pelajaran kita yaitu Perjanjian Allah dengan kita. Ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Betul, banyak yang sudah mempraktekannya dan berhasil. Rajin belajar maka akan pandai, dan yang menghemat uangnya bisa untuk ditabung. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia, hemat artinya berhati-hati memakai uang, berdikit-dikit mengeluarkan uang, supaya uangnya tetap banyak. Tetapi sifat manusia karena dosa kadang-kadang kebablasan. Karena dari mula berhemat kadang-kadang akan menjadi pelit, menjadi kikir. Ya. Padahal sebagai orang Kristen, kebahagiaan hidup bukan hanya materi. Ada 4: jasmani, rohani, pikirani, dan sosial. Semuanya harus seimbang. Kalau dia pelit, kikir, betul, jasmaninya atau lahiriahnya dia uangnya banyak. Tetapi bagaimana dengan rohani? Kalau pelit di hadapan Tuhan, tentu Tuhan tidak berkenan, bukan? Dengan pikirani, kalau pelit, pikirannya hanya egois, mementingkan diri. Nah, kalau sudah mementingkan diri, tentu orang-orang tidak senang, sosialnya juga tidak baik. Nah, kemudian ada yang lebih baik dari pepatah tadi yang mengatakan hemat pangkal kaya. Pepatah ini atau juga tulisan ini berbanding dengan terbalik dengan yang tadi, hemat pangkal kaya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Berbunyi demikian: ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kok bisa ya? Menyebar harta malah bertambah kaya. Gak masuk logika kita. Ya. Kalau tadi menghemat supaya kaya, tapi dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di mana letak rahasianya? Ingat, kita hidup itu bukan kebetulan. Kita ada di dunia ini adalah rencana daripada Allah kita. Allah kita itu Allah yang dermawan luar biasa.
Dia menciptakan kita, Dia menopang hidup kita dengan memberi makanan, minuman, pakaian, dan juga apa? Kebutuhan hidup. Air jernih, sinar matahari, udara yang bersih. Bahkan juga Tuhan memberikan berkat yang lain, kemampuan, hikmat, tenaga, dan lain sebagainya. Dan yang paling besar adalah Allah kita mau menebus kita, mengampuni kita, dan menerimanya kembali. Pemberian yang luar biasa. Bila mana kita mau merenungkan hal ini secara mendalam, maka respon kita adalah berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan? Artinya kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah yang menciptakan dan menopang kita, bahkan menebus kita. Apa responnya? Ialah memberi. Karena kita sudah merasakan kasih Allah itu masuk di dalam hati pikiran kita, maka hati kita akan memantulkan kasih itu kembali kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Tetapi bagaimana kalau dikatakan menyebar harta bisa bertambah kaya? Apa bisa? Inilah janji Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Memberi bukan memberi membabi buta. Memberi yang bijaksana, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Membantu pekerjaan Tuhan melalui persembahan, mengembalikan perpuluhan miliknya, membantu sesama, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, yang kekurangan, yang mengalami musibah dan sebagainya. Inilah perjanjian Allah kepada kita. Bila kita mau memberi, Tuhanlah yang membalas kembali kepada kita. Dikatakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Makin banyak, sering kita memberi, berkat itu juga akan sering, banyak akan datang kepada kita. Ingat, kita lahir tidak membawa apa-apa, dan meninggal juga tidak membawa apa-apa. Segala apa yang ada pada kita saat ini adalah milik Tuhan, dan kita hanyalah mengelola, memanage supaya apa yang dipercayakan kepada kita berguna untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Bagaimana dengan kebutuhan hidup yang besar? Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara percaya? Saudara mau melakukan perjanjian Tuhan dengan kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan rasa syukur dan terima kasih. Begitu besar kasih Allah bagi kami, menopang kebutuhan kami,
bahkan Kau menebus untuk kami pun dapat diampuni pelanggaran dosa-dosa kami, dan Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kasih-Mu itu akan tertanam dalam hati dan akan memantul keluar kembali kepada Tuhan dalam kemuliaannya, dan juga untuk berbagi kepada sesama kami. Biarlah kami mempunyai iman yang teguh, bagaimana janji Tuhan, kerajaan sorga dengan kebenarannya akan kami utamakan, dan segalanya sesuatu yang kami butuhkan Engkau akan cukupkan. Ya Tuhan, sekali lagi terima kasih, dan kami mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dan sampai berjumpa dalam kesempatan yang sama. Tuhan memberkati.